Jumpa lagi Jagat Review TV, ranking smartphone untuk Genshin Impact. Desember 2022 kemarin kita udah bikinin sih sebetulnya. Cuman belum setahun, belum setengah tahun ya, kita udah ditagih lagi untuk list rankingnya. Jadi memang sepertinya idealnya bikin tiap setengah tahun sekali kali ya. Jadi langsung aja kita mulai ranking smartphone untuk Genshin Impact periode Januari sampai awal Mei 2023. Oke, seperti biasa, sebelum masuk ke daftar smartphone-nya, tolong kalian pahami dulu disclaimer ini sebelum baca listnya ya. Oh ya, sebagai acuan, cara kita menilai smartphone untuk Genshin Impact ini sebagai berikut ya. Kalian bisa pause aja videonya dan baca sendiri biar nggak terlalu panjang videonya. Sedikit tambahan nih mengenai ranking smartphone ini, banyak dari kalian yang minta ke kita, Bang, tolong bikinin versi tier list-nya dong. Kok nggak ada bikin versi tier list kayak YouTuber lain? Oke, jadi gini nih, jawaban dari kita adalah, kita mencegah tukang screenshot atau clipper yang suka sembarangan nge-share list tanpa informasi lengkapnya atau disclaimer lengkapnya. Kita nggak mau kalian cuma nerima informasi itu sepotong-sepotong. Karena kan kalau kita bikin tier list gitu, tinggal screenshot bagian tier listnya terus disebar ke komunitas lain, terus yang ribut mereka-mereka gitu. Padahal kita udah kasih disclaimer-nya dulu di sini. Oke, sekarang kita masuk ke list smartphone-nya ada apa aja. Kita urutkan berdasarkan brand ya, ABCDE-nya. Terus juga supaya nggak terlalu panjang, list tahun lalu kita nggak masukin ya. Yang Desember kemarin kita nggak masukin lagi. Jadi ini adalah hasil tes smartphone yang kami coba untuk tahun ini sampai saat video ini dibuat. Awal Mei 2023. Kita mulai dari abjad A dulu ya. A itu ada apa ya? Oh, Asus. Sayangnya saat video ini dibuat, Asus belum ada smartphone baru lagi nih. Tahun lalu dia punya Zenfone 9 sama ROG Phone 6, cuman belum ada versi barunya untuk pertengahan tahun ini. Estimasi sih harusnya di akhir tahun 2023. Tapi biasanya Asus sih juaranya lah ya kalau soal Genshin Impact. Orang gamenya itu di-tuning dan dites khusus sama mereka kok. Bahkan sampai materi presentasi ROG Phone 7 kemarin, mereka pakai Genshin Impact untuk pembanding dengan smartphone lain. Tinggal tunggu masuk Indo aja sih ini. Lalu berikutnya untuk Huawei, sayangnya belum ada smartphone baru juga untuk Huawei. Jadi kita langsung lanjut ke Infinix aja. Infinix ada Infinix Zero 5G 2023. Ini pakai Dimensity 920. Untuk ranking Genshin-nya kita kasih B di sini. Sayangnya penggunaan kipas nggak membantu performanya ya. Jadi baik tanpa kipas atau pakai kipas itu mirip-mirip aja hasilnya. Untuk Infinix jauh ini baru satu aja ya. Kita belum tahu ntar kedepannya ada Infinix yang baru lagi atau enggak. Lanjut ke iQOO. Kita ada dua iQOO yang kita review di sini. Ada iQOO Z7 yang pakai Snapdragon 782G. Rankingnya kita kasih B kalau tanpa kipas. Kalau pakai kipas rankingnya jadi B+. Ini sempat jadi agak kontroversi dikit sih kemarin ya. 782G kok performanya mirip-mirip aja sama 778G. Ya karena memang mirip hasil tes kita juga gitu. Walaupun terkesan upgrade, cuman performanya masih kita hitung serupa lah, masih mirip-mirip aja. Lalu iQOO ada iQOO Z7X. Ini pakai Snapdragon 695. Rankingnya kita kasih C di sini. Lalu lanjut ke brand berikutnya ada Oppo. Awal tahun ini kita review ada dua smartphone Oppo. Yang pertama itu ada Oppo Reno X-T 4G. Dia pakai Helio G99. Untuk ranking Genshin-nya kita kasih C. Kemudian ada juga Oppo Reno X-T 5G. Dia pakai Snapdragon 695. Rankingnya C juga di sini. Nah, apa? Ada yang ketawa di belakang. Lanjut berikutnya ada dari Poco. Untuk awal tahun ini sepertinya Poco baru ngerilis satu smartphone aja ya. Kita reviewnya tuh cuman Poco S5 5G aja yang pakai Snapdragon 695. Rankingnya C juga. Lanjut ke brand berikutnya ada Realme. Kita review dua smartphone Realme. Yang pertama ada Realme 10 Pro Plus. Dia pakai Dimensity 920. Rankingnya kita kasih C+, kalau tanpa kipas. Kalau pakai kipas dia bisa naik jadi B-. Smartphone berikutnya dari Realme ada Realme C55. Dia pakai Helio G88. Sayangnya menurut kita ini masih kurang nyaman untuk main Genshin. Jadi rankingnya E aja. Lanjut berikutnya ke brand Samsung. Samsung lagi getol banget sih awal tahun ini ya. Kita udah review 6 smartphone dari Samsung. Yang pertama itu ada S23 Ultra, pakai Snapdragon X Gen 2 for Galaxy. Ini rankingnya S-, dan kalau dikipasin bisa jadi S+. Dan untuk smartphone Samsung jangan lupa ya, ada mesti trik dikit-dikit untuk memaksimalkan performanya. Lanjut ke Samsung S23, ini versi paling terjangkaunya dari S23 series, dan yang paling mini juga. Yang bikin kita takjub itu rankingnya S- juga, tanpa kipas, dan dikipasin rankingnya jadi S+. Ini sama kayak Ultranya, padahal kecil, luar biasa ini S23. Lanjut, berikutnya ada Samsung A14 LTE, dia pakai Exynos 850. Sayangnya tidak support Genshin di sini, di search di Play Store aja nggak muncul gamenya. Kemudian ada Samsung A54 5G, dia pakai Exynos 1380, rankingnya itu B-. Dan kalau dikipasin rankingnya jadi B+. Ini suatu peningkatan yang luar biasa dibanding generasi sebelumnya ya. Yang generasi sebelumnya lowes 60 aja tuh nggak enak buat dimainin. Kali ini udah jauh lebih baik. Lanjut berikutnya ada Samsung A34 5G. Dia pakai Dimensity 1080. Rankingnya B- juga.
Dikipasin ternyata sama aja, nggak ada peningkatan performa. Lanjut berikutnya ada Samsung Galaxy M14 5G, dia pakai Exynos 1330, sayangnya rankingnya kita kasih D aja di sini. Belum terlalu nyaman lah untuk main game Genshin. Lanjut ke brand berikutnya ada Tecno, kita ada review satu smartphone Tecno, yaitu Tecno Spark 10 Pro. Dia pakai Helio G88, sayangnya belum terlalu nyaman untuk main Genshin, jadi rankingnya kita kasih E. Frame rate-nya rendah soalnya, dan masih sering drop di bawah 20 fps. Lanjut ke brand berikutnya ada Vivo. Yang pertama itu ada Vivo V27e. Dia pakai Helio G99. Seperti biasa ya, G99 rata-rata emang C sih skornya. Lanjut berikutnya ada Vivo V27 5G. Dia pakai Dimensity 7200. Ini tanpa kipas kita kasih rankingnya B- ya. Dan saat dikipasin dia membaik performanya. Jadi kita bisa kasih ranking B+ saat dipakein kipas. Lanjut berikutnya dari Xiaomi. Kita ada 3 smartphone Xiaomi yang kita review di awal tahun ini. Ada Redmi 12C. Di harga 1,5 juta bisa main Genshin, itu luar biasa sih. Walaupun rankingnya D, kita kasih ranking D, dia pakai Helio G85. Sepertinya sih terbantu gara-gara layarnya 720p juga sih. Ini G85 di kelas harga 1,5 juta ini udah luar biasa. Masih bisa lah buat main Genshin, walaupun belum nyaman-nyaman banget. Berikutnya ada Redmi Note 12 Pro, dia pakai Dimensity 1080. Rankingnya ini B-, dikipasin juga sama aja performanya. Kemudian ada lagi Redmi Note 12 yang LTE. Surprisingly, ini masih cukup nyaman dimainkan, tapi harus pakai kipas ya. Tanpa kipas rankingnya adalah D, pakai kipas rankingnya masih C-. Tapi untuk Snapdragon 685 ini terbilang lumayan oke lah. Selanjutnya saya lebih ke sesi curhat-curhat dikit sih sebetulnya. Dan sedikit meluruskan beberapa pertanyaan dari netizen juga. Yang pertama, ada yang nanya ke kita nih, Bang, kok Snapdragon 778G dulu pernah ada yang dikasih A? Terus kemarin review iQOO Z7 yang 782G kok dikasih yang B? Jadi jawaban dari kita gini. Alasan pertama, tergantung tuningan produsen dan waktu pengujian juga. Itu mesti kalian perhatikan banget. Ada produsen yang lepas total performanya, ada yang sedikit ditahan, ada yang betul-betul ditahan performanya. Di 778G terutama. Kita kasih contoh deh. Misalnya contoh 778G yang dilepas performanya itu ada Realme GT Master Edition. Itu udah lumayan lama, tapi itu 778G salah satu yang paling kenceng yang pernah kita coba. Kemudian ada Samsung Galaxy A52s. Itu semenjak ada update soal GOS-nya, itu performanya jadi lebih dilepas. Nah, contoh 778G yang agak ditahan sedikit, itu ya A52s juga, tapi sebelum update GOS. Itu 778G agak sedikit ditahan tuh. Nah, contoh 778G yang bukan agak sih, ini ditahan banget performanya, itu adalah Xiaomi 12 Lite saat awal-awal pengujian. Bayangin aja, di setting lowest 60, itu frame rate-nya nggak bisa lebih dari 35 fps waktu itu ingat banget. Jadi itu benar-benar ditahan performanya, tapi efek baiknya jadi adem banget smartphone-nya. Jadi balik lagi tergantung tuningan produsen dan waktu pengujiannya juga. Terus hal berikutnya nih, kalian mesti tahu juga, smartphone kelas menengah itu memang paling sulit sih untuk dinilai sebetulnya. Performanya terlalu kompleks variasinya. Kalau smartphone di bawah 4 juta itu biasanya agak gampang sih. Kebanyakan kan pakai SoC-nya Snapdragon 695, 680, Helio G99, Dimensity 810, Dimensity 700. Itu rankingnya kalau nggak D, C, C+, mentok-mentok ya B lah di kelas harga segini. B aja itu langka banget sebetulnya. Terus di atas 8 juta ekspektasi kita udah lumayan tinggi kan. Minimal ranking udah A sampai S+. Pernah sih memang ada era-era Snapdragon 888, Snapdragon X Gen 1 yang bikin kita tuh pusing di lab tuh. Karena tuningan performa dari produsennya tambah kompleks lagi. Karena kita ingat banget tuh, ada yang Snapdragon 888 rankingnya itu bisa dari C sampai S. Bingung nggak? Itu sekompleks itu pada saat itu. Kemudian untuk range harga 4 sampai 8 juta ini biasanya lebih sulit. Grafik frame rate-nya jujur saya pun agak kesulitan untuk kasih ranking smartphone kelas menengah. Kita ambil contoh deh. Beberapa kasus yang bikin saya agak pusing saat kasih rankingnya. Yang pertama, itu HP-HP yang pakai Snapdragon 778G atau 782G. Itu rankingnya bisa dari B, B+, sampai ke A. Kemudian, HP berikutnya yang bikin kita pusing adalah yang pakai Dimensity 920 atau 1080. 1080 terkesan upgrade dari 920, tapi dari tes kita ternyata performanya masih mirip-mirip aja. Rankingnya itu bisa dari C+ sampai B. Itu Dimensity 920 dan 1080. Lowest 60-nya udah asik, tapi nggak semua smartphone bisa ngasih pengalaman yang oke di setting highest-nya. Kemudian, HP-HP yang pakai Snapdragon 870 itu juga bervariasi banget. Misalnya, Realme GT Neo 2, handlingnya bagus banget itu. Lalu ada Poco F4, itu agak kurang kemarin. Mesti dikipasin banget, jadi ranking itu bisa bervariasi, walaupun SoC-nya sama. Bisa dari A-, A atau A+. Kemudian ada juga smartphone yang pakai Dimensity 8100, itu juga bervariasi banget. Kita ambil contoh Realme GT Neo 3, sama Xiaomi 12T misalnya.
Dua-duanya kalau nggak dikipasin bisa throttle juga, performa bisa turun jegluk kayak begitu. Tapi ternyata 12T itu bisa bertahan lebih lama sedikit. Nah, jadi kalau misalnya di Realme GT Neo 3 itu kita kasih A- tanpa kipas, kalau di 12T bisa kita kasih A. Dari awal saya bikin penilaian ranking ini, sebagian ada yang tanya sih, kenapa dari C ke B itu kayak jauh banget ya? Soalnya kita ambil batas atas dan bawahnya aja. Highest 60 atau lowest 60 aja sekalian. Banyak dari kalian kasih feedback ke kita, "Bang, cobain setting mediumnya dong." Waduh, itu jujur aja itu menambah kompleksitas data sih. Dan pengujiannya juga makin ribet, dan nanti ujung-ujungnya takutnya kalian yang nonton juga makin pusing nantinya. Kalau misalnya sudah kita kasih ranking B smartphone-nya, bisa kita jamin itu sudah nyaman dimainkan dengan setting highest lah paling nggak. Jadi kalau game kayak begini, ya lebih puas kan kalau visualnya bagus dibanding setting lowest yang lumayan burik. Jadi untuk sementara, sistem penilaian rankingnya masih seperti ini dulu ya. Padahal ini berawal dari iseng-iseng aja sih sebetulnya. Cuman agak kaget pas lihat respon kalian di video pertama kita. Itu luar biasa rame ternyata. Malah jadi rutinitas kita sekarang ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan umum lainnya, yaitu ranking Genshin ini sampai kapan sih kita bikin? Kalau kita sih lihatnya sampai konten ini dirasa udah nggak dibutuhkan lagi sih. Misalnya yang main udah sepi misalnya. Atau kita ketemu game yang lebih berat atau lebih populer lagi. Tapi kalau kita lihat dari pengujian sejauh ini, rasanya masih butuh beberapa tahun lagi ya untuk smartphone kelas 2 jutaan bisa dapat ranking A. Iya gak? Karena performanya masih belum banyak yang bisa ngejar di kelas harga segini. Jadi rasanya tes game yang satu ini masih bisa relevan untuk jangka panjang. Oke, jadi itu dia performa smartphone untuk game Genshin Impact di awal tahun ini sampai Mei 2023. Gimana menurut kalian? Tapi saya pesan, tolong jangan baper ya buat yang smartphone-nya kita kasih ranking rendah di sini. Performa tinggi itu memang ada harga yang harus dibayar ya teman-teman. Dimanapun itu, ada yang namanya minimum requirement dari developernya. Jadi dibaca makanya. Developernya kasih tahu minimum spek device-nya itu seperti apa. Kalau misalnya spek device kalian di bawah requirement, ya jangan komplain ke komunitas atau komplain ke developer, karena itu kan udah dikasih tahu di awal. Dan yang harus kalian pahami, smartphone itu kan nggak cuma soal performa doang ya. Ada yang namanya kamera, UI, fitur, audio, dan sebagainya. Selama smartphone kalian masih bisa memenuhi kebutuhan kalian sekarang, ya syukuri aja ya. Kalau memang kalian mau upgrade demi bisa main game berat seperti Genshin Impact ini, ya kita doakan supaya rezeki kalian lancar dan bisa upgrade device kalian. Oke, sekian video untuk ranking smartphone di game Genshin Impact. Tolong diingat, ini hanya untuk game Genshin Impact. Karena belum tentu ini bisa mewakili untuk game yang lain juga. Hasil game lain itu bisa beda-beda performanya. Jadi kalau kalian penasaran game tertentu, ya kalian lihat aja di review lengkapnya. Kalau misalnya nggak ada gamenya, ya kalian request aja di komen. Kalau emang rame, pasti kita pertimbangkan kok. Oke, thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Chris dari Jagat TV TV. Bye-bye.